Perkembangan mengejutkan besar-besaran. Amerika Serikat telah meluncurkan langsung serangan udara di fasilitas nuklir Iran yang paling dilindungi, Fordo, Natanz, dan Isfahan. Serangan terjadi tepat setelah tengah malam secara rahasia menggunakan pembom siluman B-2, pesawat tercanggih di dunia. Jadi sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah ini akhir dari konflik nuklir Iran atau awal dari perang baru di Timur Tengah? Beberapa minggu sebelum serangan, AS tampaknya memobilisasi secara besar-besaran aset militer strategisnya, termasuk pengebom B-2 di Timur Tengah dan di Pulau Guam. Lokasi strategis utama di Pasifik, itu adalah indikasi yang jelas dari potensi intervensi Amerika di Israel. Jelas langkah itu bukan hanya untuk pamer kekuatan. Israel memiliki ambisi kuat untuk menghancurkan situs nuklir Iran. Tetapi mereka tidak dapat mencapainya, bahkan melalui serangan besar, karena tidak memiliki kemampuan untuk menembus fasilitas nuklir Iran yang terkubur di bawah tanah. Hanya Amerika Serikat yang memiliki jenis platform senjata berat, seperti pembom B-2 yang mampu menembus bunker nuklir itu, yang tersembunyi di bawah pegunungan batu. Amerika kemungkinan menggunakan penetrator ordonansi besar JBU-57, juga dikenal sebagai bunker buster. Benda ini panjangnya sekitar 20 kaki, beratnya lebih dari 14.000 kg, dan dapat menghancurkan hingga 200 kaki beton bertulang atau batu. Sebelum meledak, kekuatan daya ledaknya mencapai 30 kaki di luar titik yang terdampak. Jika itu tidak cukup, gelombang kejutnya yang kuat dapat memengaruhi sistem vital, terowongan atau struktur pendukung, dan tambahan 20 hingga 40 kaki lebih dalam. Jadi daya penghancurnya mencapai hingga 250 kaki. Begitu juga Amerika secara efektif menghancurkan situs nuklir yang diserang. Natanz dan Isfahan, dua fasilitas pengayaan uranium utama Iran, kemungkinan mengalami kerusakan yang signifikan, karena keduanya hanya sedalam sekitar 100 kaki, jauh dalam jangkauan penargetan bom bunker booster Amerika. Namun, Fordo, situs nuklir yang paling rahasia dan dijaga ketat, terkubur jauh di bawah gunung, sekitar 260 hingga 330 kaki di bawah tanah. Di kedalaman ini, kemungkinan menempatkannya di luar jangkauan satu serangan buster bunker AS. Itu sebabnya Presiden Trump menekankan bahwa mereka menjatuhkan muatan penuh bom di lokasi. Beberapa serangan presisi pada satu titik dapat meningkatkan daya penetrasi secara signifikan. Jadi ada kemungkinan Fordo juga mengalami kerusakan serius. Singkatnya, Iran mungkin telah kehilangan 3 situs nuklir paling kritisnya yang membentuk tulang punggung program pengayaan uraniumnya. Tapi ini adalah kuncinya. Program nuklir Iran belum berakhir. Setidaknya ada 3 situs lain yang diketahui, di mana uranium yang diperkaya dapat disimpan atau dikembangkan. Meskipun fasilitas yang tersisa ini tidak terkubur dalam-dalam seperti Fordo, sementara serangan AS memberikan pukulan berat, kemampuan nuklir Iran mungkin masih bertahan, terutama jika beberapa material atau infrastruktur tersebar atau disembunyikan, bahkan jika AS menghancurkan ketiganya. Ceritanya mungkin belum berakhir. Sejauh ini tidak ada laporan bahwa Iran mempunyai situs nuklir yang sangat besar. Sesuatu yang sangat ditentang karena Iran memiliki fasilitas program nuklir. Program rudal Iran tidak dapat dengan mudah ditargetkan seperti situs nuklirnya, karena rudal disimpan jauh di dalam pegunungan, tersembunyi di jaringan terowongan panjang yang mencakup area luas. Di atas itu, banyak rudal yang bergerak. Artinya mereka dapat dengan cepat tersebar atau dipindahkan, membuat mereka sulit dideteksi dan dihancurkan dalam satu serangan. Sejauh ini kekuatan rudal Iran masih sangat utuh dan mampu menyerang Israel, negara-negara Teluk, dan bahkan pangkalan AS. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah serangan ini akan menjatuhkan Iran atau mendorongnya ke tingkat perang berikutnya? Kita perlu memahami pentingnya program nuklir untuk Iran, terutama untuk negara Iran saat ini. Program nuklir Iran adalah simbol kekuatan bagi Irak, menunjukkan kekuatan kepada rakyatnya dan ketakutan kepada musuh-musuhnya. Jika programnya hancur, Iran tampak lemah. Dan itu adalah suatu mimpi buruk bagi para pemimpin Iran. Sekarang tidak mungkin Iran hanya akan duduk di meja perdamaian. Iran akan membalas dengan serangan drone, serangan cyber, atau bahkan rudal mematikan dari gudang senjatanya. Menyetujui kesepakatan damai akan dilihat sebagai kekalahan yang jelas, yang bisa mengancam kelangsungan kekuasaan Iran saat ini. Dan ingat, Rusia dan Cina mengawasi dengan cermat. Keduanya memiliki ikatan yang kuat dengan kepemimpinan Iran. Jika ini meningkat lebih jauh, kita bisa melihat perang proksi atau bahkan keterlibatan langsung dari mereka.
Amerika mungkin berpikir itu menghentikan bom Iran, tapi mungkin baru saja memicu konflik yang luas. Sekarang Iran punya alasan untuk menyerang balik, tidak hanya di Israel, tetapi juga di pangkalan Amerika di seluruh wilayah dunia. Itu berarti negara-negara Teluk dapat terseret langsung ke dalam konflik. Saat hal ini terjadi, bukan lagi Iran versus Israel atau Iran versus AS. Itu bisa menarik seluruh Timur Tengah dan mungkin memicu konflik global.